Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mau menunjukkan ya pada saudara tentang budidaya lebah kelanceng atau kelulut, atau dalam bahasa apa ini latinnya mungkin ya, trigona ya. Jadi trigona ini adalah jenis lebah yang tidak bersengat ya, jenis lebah madu yang tidak bersengat, yang akhir-akhir ini banyak dibudidayakan oleh orang-orang di Indonesia ya, di Malaysia, di Australia, di Jepang, dan di negara-negara yang lain. Jadi maksud saya adalah mengajak saudara untuk mengenal sedikit tentang budidaya kelanceng ini. Ini bisa dijadikan pekerjaan ya, sampingan lah saya katakan ya, yang mungkin untuk bisa menambah pendapatan, minimal bisa untuk untuk buat keperluan pribadi ya, madunya, karena madu jenis kelanceng ini mahal ya. Di Jawa, di Bontang hampir sama harganya ya, sekitar 500-600 ribu per liternya saudara ya. Jadi saya sendiri suka madu dan membeli madu cukup mahal ya. Jadi saya pikir saya membudidayakannya. Nah, ada berapa jenis kelanceng saudara di Indonesia ini, jenis kelulut yang biasanya tawonnya itu ada di dinding-dinding, di pohon-pohon. Saudara bisa mendapatkannya di pohon secara gratis, ada caranya. Nanti berapa waktu saya sampaikan, tapi saya akan perlihatkan dulu. Nah, ini saya kebalik dulu kameranya ya. Nah, ini tempat tempat kotak atau setup kita setup pemeliharaan tawon ya. Itu tawonnya kecil sekali, itu seperti lalat ya, lalat-lalat yang kecil. Nah, ini yang pintunya, ini baru kira-kira saya piara 2 minggu saudara ya, 2 minggu. Ada 5 kotak. Ini jenis Levisep. Jenis Levisep ini jenis kecil ya, saya beli dari Jawa Tengah, ini dikirimkan ke Bontang melalui JNE saudara ya. Jangan khawatir, 4-5 hari dalam perjalanan mereka tahan ya. Nah, tahan meskipun juga ada yang mati di perjalanan, tapi ada sisa tinggal ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, di dalam. Saya buka dulu kotaknya. Waduh, susah ya. Nah, ini mana ini? Kita dulu. Oh saudara, bukanya susah. Nah, saya bisa perhatikan ini di sini ya. Ini telur-telurnya saudara. Ini kotaknya dilapisin plastik ya, jadi supaya nggak keluar, kita hanya untuk melihat isi dalamnya. Itu ada tempat madunya, itu di situ ada tetap sedikit. Nah, itu ada madu. Nah, ini karena musim hujan saudara ya. Nah, jadi kita cukup letakkan saja di sini, nggak perlu diapa-apain ya. Nanti dalam antara, kalau awal main 6 bulan ya, kita baru bisa mengambil madunya ya. Jadi nanti bisa, ini keuntungannya pelihara ini adalah kita nggak perlu memberi makan apa-apa ya. Nah, ada makanan yang bisa kita gunakan membantu kalau musim hujan seperti ini, sehingga lebahnya nggak bisa keluar untuk cari makan. Nah, jadi saya akan perlihatkan dulu pada saudara ya. Ini keluar rumah dulu ini saudara, ini rumah saya ini ya, ini samping rumah. Oke. Nah, jadi saudara, kalau musim hujan seperti ini, saya bisa membantu ya dengan pisang ya, pisang. Ini pisang nih, biar jatuh ya. Nah, ini sisa pisang kemarin saudara, saya taruh sini. Wah, semut malah yang datang ini. Nah, jadi pisang apa saja ya, pisang apa saja ya, saudara bisa membelahnya seperti ini, dijemur aja. Nanti pisangnya ini kalau dijemur atau diteletakkan agak lama, nanti bisa keluar cairan gula ya, cairan gula dari asli pisang. Jadi ini membantu lebah-lebah kita ini untuk mendapatkan makanan di musim hujan ya. Nah, ini kotak-kotak
lebah jenis biroi, saudara. Biroi ini hampir seperti sama yang tadi itu Levisep, tapi lebih hampir sama besarnya ya, tapi warnanya agak kecoklatan. Ini jenis biroi. Baru ada 4 kotak yang saya miliki jenis biroi. Jenis biroi ini saya dapatkan dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Bone, saudara ya. Juga dikirim dengan JT dan JNE ya. Jadi mengirim lebah tidak masalah. Nah, tetapi yang sudah perlu perhatikan saat kita mau memelihara lebah-lebah seperti ini adalah vegetasi. Vegetasi itu adalah tanaman, saudara, untuk makanan lebah. Nah, kebetulan ini tetangga saya ini tanahnya masih kosong, saudara. Jadi banyak tumbuh rumputan liar ya, pohon-pohon liar. Nah, jadi saya masih terbantu dengan vegetasi alam ini. Nah, jadi ini karena lebah ini, saudara, bisa mengambil sari-sari madu, nektar, polen itu dari bunga-bunga kecil seperti ini ya, bunga-bunga rumput seperti ini ya. Jadi kalau kita sendiri di perkotaan, di daerah perkotaan, saudara perlu sediakan bunga-bunga ya. Jadi bunga AMP, air mata pengantin, jenis bunga dombea, bunga kaliandra merah, kaliandra pagoda, juga sayur-sayur, cabai-cabai, kemangi, dia bisa mengambil bunganya, sari-sari bunga itu. Jadi nggak perlu lebah ini nggak perlu sudah kasih makan apa-apa ya, kecuali bunga-bunga. Jadi bunga rumput pun dia mau, saudara ya, bunga rumput, bunga memang untuk jenis tertentu yang membutuhkan resin ya, getah damar, karena dia butuhkan resin untuk membangun sarangnya ini. Seperti dari pohon mangga, pohon rambutan, pohon buah, pohon nangka, pisang-pisang, ini saudara bisa menjadi bahan makanan ini. Jadi itulah yang harus saudara sediakan lebih dulu kalau saudara mau memelihara lebah ini. Sebab kalau tanpa ada bunga-bunga ya, bunga-bunga atau ada rerumputan di sekitar rumah kita, maka nanti koloninya bisa habis atau bisa pindah, saudara, kalau tidak dapatkan makanan. Nah, lebah ini memang lebah kecil-kecilnya terbatas, saudara, daya terbangnya. Jadi daya terbangnya antara 100 sampai 500 meter. Nah, jenis Levisep lebih sedikit lagi, sekitar 50 meter saja. Jadi jenis-jenis yang lain yang paling produktif saat ini adalah jenis Itama atau Biroi, saudara, kalau saudara mau memelihara lebah seperti ini. Nah, saudara, kalau saudara mau memeliharanya, mau membelinya, saudara bisa juga menghubungi saya ya. Nah, saya akan membantu, saya akan membantu saudara kalau mau mendapatkan lebah-lebah ini ya, dalam kotak-kotak yang sudah jadi seperti ini ya. Ini kotak ini dikirim dari Sulawesi Selatan dalam bentuk kotak ini kosong ini, saudara ya, kotaknya kosong. Nah, itu kotak-kotak seperti itu, sudah kotak panjang ya, 60 cm kali 15 kali 12 tingginya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sedikit perkenalan saya ya dengan budidaya lebah kelanceng kelulut. Mungkin Bapak Ibu berminat mau belajar tentang ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui WA atau apapun ya. Kita bisa berbincang-bincang tentang ini, dan menurut saya ini usaha yang sangat baik, saudara ya. Karena apa? Karena dengan usaha budidaya kelanjang, selain bisa memenuhi kebutuhan madu yang biasanya kita beli dengan sangat mahal, kita juga membantu saudara alam ini ya. Dengan kenapa? Karena lebah ini membantu penyerbukan. Jadi bunga-bunga, tanaman-tanaman buah kita akan menjadi lebih subur, sudah hasilnya lebih banyak karena lebah-lebah ini membantu penyerbukan bunga-bunga. Nah, demikian perkenalan kita dengan lebah kelanceng kelulut ya, budidaya lebah kelanceng. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera.